A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang huruf ditinjau dari segi tebal dan tipis. Karena ketika kita belajar Al-Quran, sering kadang guru kita menyampaikan, nak ini tebal, nak ini tipis. Jadi sebelum kita menyampaikan apa itu makna tebal dan tipis, perlu kita ketahui terlebih dahulu huruf hijaiyah dari segi dia ditinjau dari segi dia tebal dan tipis itu dibagi tiga. Ada huruf yang selamanya dibaca tebal. Ada 7 huruf: kha, sad, dad, ghin, ta, qaf, dan dha. Ada 7. Ada huruf yang nantinya kadang boleh dibaca tebal, kadang boleh dibaca tipis. Di antaranya ada huruf ra, ada huruf lam. Nah, selanjutnya sisa daripada huruf-huruf tersebut maka dibaca tipis semuanya. Nah, namun itu bukan menjadi pembahasan pada kita pada hari ini. Yang menjadi pembahasan bagi kita, bagaimana sih sebenarnya cara menebalkan dan menipiskan. Karena ada sebahagian saudara-saudara ketika membaca huruf ta. Nah, betul huruf ta termasuk kepada huruf yang tebal. Dia bagaimana memonyongkan ta. Begitu juga dengan huruf sad. Huruf sad masuk kepada huruf yang ditebalkan. Tapi apa sih standar tebal atau bagaimana cara menebal dan menipiskan huruf? Sama saya ini ada salah satu kitab karangan Syekh Aiman Suhid dan juga terdapat gambar di sini. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi bisa kita lihat perbedaan. Di sini huruf ra. Huruf ra diambil dalam kondisi dia tebal dan tipis. Beda padahal sama-sama huruf. Tapi yang menjadikan beda kondisi lidah ini apa? Ketika dia tebal dan tipis. Lalu apa makna tebal dan tipis? Tebal itu apabila lidah kita bagian belakang itu terangkat. Contoh ketika kita ucap huruf sa, sad, sa, su, si. Tapi ketika Anda membaca huruf sin, sa, si, su, tidak terangkat. Jadi ketika disampaikan oleh guru Anda, ini tebal. Berarti ketika kita ucap huruf-huruf tersebut, lidah kita itu terangkat. Jadi ketika ini enggak tebal, berarti ini tipis. Maka Anda jangan mengangkat lidah Anda bagian belakang. Jadi kalau ditanya sama orang, apa itu makna tebal dan tipis? Apabila lidah kita bagian belakang terangkat, maka pada saat itu kita membaca huruf dalam kondisi tebal. Dan apabila lidah kita bagian belakang tidak terangkat, maka ketika itu kita membaca huruf dengan kondisi tipis. Jadi standar tebal dan tipis huruf itu bukan dengan memonyongkan mulut atau membuat mulut-mulut dengan kondisi yang bagaimana sehingga nampaknya tidak enak dipandang, tapi yang menjadikan standar tebal dan tipis itu pada lidah kita bagian belakang. Apabila terangkat, maka dia menjadi tebal. Apabila dia tidak terangkat, dia menjadi tipis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.